Yuk, selamat sore. Mari bangkit berdiri. Kita akan mulai. Bapa, kami berdoa spesial bagi sesi ini Tuhan. Karena kami tahu firman itu hidup. Firman bekerja dengan kuat, tajam seperti pedang bermata dua. Saat kami mendengar sesuatu sedang terjadi di hati kami, terjadi di pikiran kami, bahkan mengimpact ke tubuh kami. Itu sebabnya kami membuka hati kami, mengarahkannya, menyambutnya, membawa frekuensi yang sama dengan frekuensi dari surga, sehingga apa yang terjadi di surga terjadi dalam hidup kami. Dan itu yang membuat kami bergembira, bergairah, mengikuti sesi demi sesi. Engkaulah alasan kami ada di sini. Cinta kami, kasih kami, iman kami yang membawa kami ke tempat ini. Kerinduan kami yang membawa kami ke tempat ini. Kami tahu Tuhan, Kau juga ada di sini. Oleh sebab itu kami bersyukur, kami menyembah dan kami siap untuk apapun yang Kau sampaikan. Sebab Engkaulah Allah kami dan juga Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Mari berkati sesi ini untuk bawa kami lebih jauh lagi, lebih tinggi lagi. Apa yang Kau kehendaki, ke dimensi yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Demi nama Yesus, sama-sama kita berkata, amin. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Nah, sebelum duduk, salam dulu kiri kananmu, berkati dia, katakan sesuatu kepadanya. Ya. Oke, mari silakan duduk. Ya. Kita lanjutkan, ya. Fokus, persiapkan dirimu, karena sesi ini akan membawa kita lebih jauh. Dan nanti kita akan kita sampai kepada kata sama. Sama yang dimasukkan Yesus, ya, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Jadi posisikan dirimu supaya sebagaimana Yesus Bapa, demikian juga kita diutus. Dan melihat apa yang terjadi pada Yesus terjadi dalam diri kita. Karena Dia berkata, barang siapa percaya kepadaku, Ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Kau lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Katakan amin. Kau akan melakukan pekerjaan yang lebih besar lagi. Amin. Dan itu dikatakan oleh Yesus Tuhanmu. Mari kita buka Ibrani 10 ayat 5. Ibrani 10 ayat 5. Oke. Amin. Amin ya. Ya, saya bacakan. Karena itu, ketika Ia masuk ke dunia, Ia berkata, korban dan persembahan tidak Engkau kehendaki, tetapi Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Amin. Kepada korban bakaran, korban penghapus dosa Engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah. Amin. Amin. Mengapa ini kita baca? Supaya kita lebih dekat kepada apa yang dimaksud dengan diutus dengan benar. Katakan diutus dengan benar. Apa yang kita lihat di sini cerita tentang Yesus. Dan Yesus berkata melalui firman ini bahwa Dia datang ke dunia, masuk ke dunia hanya untuk satu tekad. Apa tekadnya? Lakukan kehendak Bapa. Lakukan kehendak Bapa. Yes, kita juga. Kita akan melihat dari hidup Yesus satu pola yang harus kita pelajari. Dia masuk ke dunia untuk melakukan kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Kehendak-Mu ya Allahku. Amin. Amin. Mari kita lihat ayat yang lain, ya. Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38.
Dapat? Sebab aku telah turun dari sorga. Ingat ayat yang tadi? Ya. Iya kan? Ketika ia masuk ke dunia, Ya. di sini disebut sebab aku telah turun dari sorga. Bukan untuk melakukan kehendakku. Ya. Jadi judul sesi kita ini saya buat sumber kehendak dan ajaran yang diutus. Oh. Sumber kehendak dan ajaran yang diutus. Ya. Sumber kehendak dan ajaran yang diutus. Jadi bukan untuk melakukan kehendakku. Ya. Kita harus pahami begini, perhatikan saya. Ketika kita berkata, ya Allahku, biarlah kehendakmu yang jadi. Ini bukan meniadakan kehendakmu. Ya. Tapi kehendakku adalah hanya untuk melakukan kehendaknya. Jadi kalau kita berdoa seperti ini, Tuhan, jadilah kehendakmu, hapuslah kehendakku. Itu doa yang salah. Ya. Kehendakmu memutuskan bahwa kehendak Tuhanlah yang jadi. Itu maksudnya. Yes. Jadi kehendakmu itu dengan rela melakukan kehendaknya, bukan membuang kehendakmu. Iya. Karena engkau makhluk yang bebas. Yes. Dia memberikanmu kehendak bebas untuk berkata tidak atau ya. Iya. Karena kita bukanlah robot. Iya benar. Iya. Oh, Kita memiliki kehendak bebas. aku Tuhan melakukan kehendakmu saja. Wow. Kadang-kadang kita, Tuhan, jadilah kehendakmu, hapuslah kehendakku. Padahal kehendaknya tetap ada. Nanti kita mati kalau dihapus kehendak Kalau kita. dihapus kehendak kita. Karena kita ini makhluk roh yang memiliki tubuh dan jiwa. Dan jiwa salah satu memiliki kehendak. Jangan sampai jiwamu pergi dan mati. Katakan, kehendakku masih ada. Tapi dengan rela aku memutuskan kehendakku melakukan kehendaknya. Amin. Nah, ini yang benar. Itu yang benar. Jadi Tuhan, bukan Tuhan, buanglah kehendakku, hapuslah kehendakku. Ya. Kau tetap memiliki kehendak. Tapi disitulah kau memutuskan. Memutuskan. Kehendak bebasmu apa? Amin. Nah, itu yang benar. Jadi Yesus turun ke dunia untuk melakukan kehendak Bapaknya, bukan kehendak dirinya. Nah, ini ayat yang biasa kita baca, tapi saya rindu mengulanginya. Matius 3 ayat 13 dan 16. Matius 3 ayat 13. Matius 3 ayat 13 sampai Matius 3 ayat 13 sampai 16. ini Yesus dibaptis, ya kan? Ya. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Jordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Kenapa? Karena ia tidak lazim Yesus dibaptis. Iya. Bisakah kalian bertanya, mengapa itu tidak lazim bagi Yohanes Pembaptis? Karena baptisan Yohanes Pembaptis adalah baptisan orang berdosa. Iya, baptisan bagi orang berdosa. Apa dosa Yesus? Kan nggak ada. Tapi baca di ayat sebelumnya, datanglah, berilah dirimu untuk diampuni dari segala dosamu, dan mereka dibaptis. Iya. Karena dengarkan saya, ada 3 baptisan. Satu, baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes, baptisan bagi orang berdosa. Dan kita tidak dibaptis dengan baptisan Yohanes. Kita dibaptis dengan baptisan Yesus, yang disebut baptisan orang Kristen. Mengikuti pada Yesus yang mati, Yesus yang dikuburkan, dan Yesus yang dibangkitkan. Jadi bukan tanda pertobatan. Bukan. Oh, amin. Karena kau bertobat setelah menerima Yesus, bukan setelah dibaptis.
Yang kedua, ya, kita dibaptis air seperti Yesus. Nah, itulah baptisan kita ya. Bukan seperti baptisan Yohanes ya. Karena kalau dibaptis air itu artinya kau mati bersama Yesus, dikuburkan bersama Yesus, dan dibangkitkan bersama Yesus. Itulah kita. Jadi bukan tanda pertobatan. Bukan. Ya. Kita bertobat karena Nama Yesus. nama Yesus. Makanya kita dibaptis air bukan untuk keselamatan. Kita diselamatkan karena menerima Yesus. Ya, amin. Yes. Jadi dibaptis air karena kita percaya kepada Yesus, mati, dikuburkan dan dibangkitkan. Ya. Jadi yang ketiga, baptisan Roh Kudus. Ya. Wow. Nah, kenapa Yesus dibaptis? Itu bukan tanda pertobatan. Ya. Jadi baptisan bagi orang yang percaya. Iya, ya, kita dibaptis karena Tapi ingat kenapa Yesus melakukan itu? Karena dia hidup untuk kehendak Allah. Demikianlah kita menggenapkan seluruh kehendak. Wow, jadi Dan apa upahnya? Sorga terbuka. mati turun, amin. Ya, katakan sorga terbuka. Bagiku juga. Kalau aku melakukan kehendak Allah, sorga terbuka. Amin. Mari kita ke Lukas 22 ayat 42. Ya. Jadi jangan bilang kita dibaptis air untuk bertobat. Bukan. Tidak, kita bertobat karena kita menerima Yesus. Lukas 22 ayat 42 ini akan indah sekali. Yesus hidup di sini, Amin. melakukan kehendak Bapa. Lukas. Dapat? Dapat. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, ya, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Iya betul. Karena apa? Karena kehendaknya cawan itu tidak diminumnya. Ya. Jadi dia punya kehendak. Kalau bisa katanya. Ya. diminum ya. Kalau bisa, ya, ambillah cawan ini daripadaku, Iri mau mati orang. tapi bukan kehendak. Kalau mati saya mati, Mak. Ya. Artinya kehendak kita bukan hilang, ada. Iya. Kita tahu kehendak kita. Kita tahu kehendak Bapa kita. Lalu kita memilih kehendak siapa yang kita lakukan. Itulah yang benar. Iya, Bapak. Benda utusan. Jadi dia memilih untuk melakukan kehendak Bapaknya, untuk meminum cawan itu. Ya. Ayo kita ulang. 42 tadi. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Seringkali kita kutip doa ini. Ya. Nah, bukan kehendakku, kehendak-Mu lah yang jadi. Ya. Tapi masalahnya kadang kita nggak tahu kehendak Bapa itu apa, kehendak kita juga nggak tahu kita apa kehendak kita. Betul itu ya. Lalu malaikat nanya, kehendak-Mu apa? Nggak tahu. Ya. Jadi makanya jangan asal kutip ya. Ya, rohanikan kita kan. Ya, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Padahal nangis. Nah, nangis. Jadi kita lihat bahwa Yesus datang ke dunia untuk melakukan kehendak Bapa. Selalu itu. Kau tulis berulang-ulang supaya kita tahu sebenarnya bagaimana orang yang diutus itu. Yaitu Dia melakukan kehendak siapa? Bapaknya. Yang mengutusnya. Ya. Betul. Mari kita ke Yohanes 7 ayat 16. Biar lebih indah lagi kita pahami. Amin. Ayat 16 18. Jawab Yesus, Yohanes 7 ya. Yohanes 7:16 18. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku, Tapi dari Dia. tetapi dari Dia yang mengutusku. Wow. Nah, saya mau ingin tanya, apakah Yesus tidak punya ajaran sendiri? Iyalah. Punya sendiri. Apakah Yesus tidak punya pengetahuan Pasti sendiri? punya. Apakah Yesus tidak punya pemahaman sendiri? Punya.
yang baik menurutnya sendiri? Punya. Tapi dia tidak lakukan. Tapi itu tidak dilakukan. Amin. Coba kalau kita susah. Saya susah. Kalian mudah. Serius ini. Kadang yang kita dengar itu pun harus kita racik-racik dulu supaya itu menjadi ajaran kita. Iya ya, terbaik baik. Asal jago. Mulai sekarang hanya ajaran Bapak. Oh, amin. Nah, ini berbahaya sekali. Oke, ayat 17. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah atau entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. 18. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, Berarti kalau kita melakukan kehendak kita jadi dengar, saya ulang ayat 18. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ajarannya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya. harus hati-hati. Hebat apa? Harus hati-hati. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, itu yang benar. Garis bawahi dulu itu. Hanya supaya kita tahu apakah kita ini benar atau tidak. Jadi yang benar itu yang menceritakan ajaran dari yang iya, mengutusnya. yang dari mengutusnya. Boleh. Kalau orang yang diutus ajarannya adalah dari yang mengutusnya, itu benar. Oh, Tuhan. Ini benar. Ini yang menjadi kelemahan besar bagi kita yang memiliki banyak akal ini. Banyak akal untuk tidak tunduk. Untuk tunduk dan taat pada ajaran yang mengutus kita, sehingga mulai mencampurnya. Kita tambahi. Akhirnya kita kehilangan kasih karunia. Tuhan paling menentang yang namanya kecongkakan. Dia akan langsung membabat habis kalau ada yang berdiri di hadapannya seperti itu, siapapun itu. Ya. Berarti dalam dirinya gak ada kebenaran. Karena tidak ada kebenaran padanya. Iya. Kalau kita lihat raja-raja Israel dan Yehuda, setiap mereka diberi kekuasaan, kekayaan, langsung apa? Menyombongkan diri. Langsung mereka menyombongkan diri. Baik dari Raja Yehuda, baik dari Raja Israel. Bedakan itu ya, Raja Yehuda dan Raja Israel. Ya beda itu. Hanya satu orang, yaitu Daud. Daud luar biasa. Ya. Kecuali Daud. Ya. Daud berbeda. Maka kerajaan ini tidak akan putus-putus Dari keturunan sampai kepada Kristus. Mengapa demikian? Nah, itulah sifat dan tabiat manusia. Ingin mempromosikan dirinya, ingin mentenarkan dirinya, dan tidak menyadari itu adalah aroma kesombongan. Tuhan langsung membabatnya. Maka Yesus berkata seperti ini, untuk kau tahu itu benar atau tidak, atas nama siapa kau berbicara. kau bicara, harus jelas. Tepuk tangan dulu. Mau dibersihkan? Mau dimurnikan? Mau disiapkan? Mau hebat? Mau tajam? Mau akurat? Mau perkataannya sampai ke Indonesia? Dipercaya? Diperkenan? Diberi firman yang keluar dari mulut Allah? Engkau harus demikian berubah, menghambelkan dirimu, merendahkan dirimu. Apa yang kau katakan padaku Tuhan?
tidak kutambahi, tidak kukurangi. Karena ini bukan kehebatan. Bukan kekuatanku. Yesus saja melakukan. Yes. Yang sudah sempurna. Apa akibatnya yang dialami Yesus? Dia dilempari batu. Iya lah, mau dijatuhkan. Dia dibilang gila oleh keluarganya. Iya. Kesurupan Beelzebul, kata orang-orang Farisi. Makanya dia berkata, kalau ini datang dariku, aku tidak mengalami ini semua. Nah, mungkin kau lempari aku karena pasti ku tambah-tambahi biar kau senang. Gitu kan? Karena aku tahu mencari hati manusia. Aku tahu apa yang menyenangkan manusia. Tapi dia berkata berkali-kali, yang kusampaikan adalah yang kudengar dari Bapakku. Iya. Itulah sebabnya aku mengalami ini semua. Dan dia berkata, aku datang ke dunia bukan untuk melakukan kehendakku. Aku hanya untuk melakukan kehendak Bapakku. Memang untuk itu aku datang dan aku tak berubah. Oke. Iya ya. Paham saudara? Paham. Ayo relax dulu, relax. Oh, sudah mulai masuk ini ya. Masuk doktrinnya ini. Iya. Selama ini terus tambah-tambahi biar hebat. Karena kita nggak menyadari di mana kita kecolongan, sehingga kita nggak diurapi lagi. Ngomong tambah-tambahi. Seperti kering semuanya. Tidak mengalami yang dialami Yesus. Kadang-kadang kita tidak akurat lagi melihat posisiku ini tepat atau tidak. Lanjut terus. Aku masih di yang benar atau tidak. Makanya kadang kita menyampaikan firman dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Hafal semua. Tapi Setelah kita tanya apa tanggapanmu? setelah kita tanya gimana, Keluar kau. nggak ada yang terjadi apa-apa. Malah orangnya marah. Diusir kita. Padahal sudah kita sampaikan dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Tapi karena semua ajaran yang lain-lain kita gabung-gabung di situ, Tambah-tambahi. kita diusirnya. Tapi coba lihat, Kalau hanya kehendak Bapa. hanya sepatah kata yang kita dengar dari sorga. Iya ya. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Mereka bisa bertobat. Iya ya. Amin. Amin. Dengarkan saya bertobat. Ya, hanya sepatah kata. Yang waktu itu Bunda berkata kepada saya, ya, kau sih sombong sekali. Mana bisa kau berhasil dengan kekuatanmu? Hanya itu. Hanya itu. Itu sama seperti batu yang diambil Daud dari sungai, Ditembak. hanya sekali tembak, tajam, memisahkan roh dan jiwa. Makanya saya berkata, kau harus ada di aliran ini, aliran sungai itu, supaya kau menemukan batu itu. Amin. Supaya kau menemukan batu itu. Itulah Kristus. Iya, amin. Amin. Haleluya. Itu yang buat saya bertobat. Dengarkan ayat. Jangan ajari Tuhan untuk menjangkau hati manusia. Iya. Kalau Tuhan mau, keledai pun bisa dipakainya. Ini yang bertobat. Iya. Ikan paus dipakai, Yunus bertobat. Ayam dipakai, Petrus bertobat. Iya. Jadi gak perlu kau harus tambah-tambahin. Iya, benar. Amin. Amin ya. Jadi kau akan menemukan batu itu saat kau menginjil di luar sana. Sepatah kata membuat hati orang itu ditusuk. Amin. Nggak perlu banyak kata. Bawa kenapa ke gereja Ya. untuk itu? Amin.
saya berkata, udah, besok saya ikut. Wow, jadi benar. Kau akan semakin tajam. Amin. Kita akan lihat lagi lebih dahsyat lagi nanti. Besok lebih dahsyat. Jadi keledai pun bisa dipakai Tuhan. Itu sebabnya hanya untuk membuat kita rendah hati. Jadi kalau dia memakaimu, itu kemuliaan bagi Tuhan. Belajarlah dari Yesus. Kalau ajaranku itu dariku, aku tidak akan kau benci. Karena aku tahu bagaimana menyenangkan hatimu. Tapi Bapa sudah berfirman kepadaku bahwa aku datang untuk melakukan kehendak-Nya. Makanya aku menerima semuanya ini. Aku dilempari, aku diludahi. Bayangkan keluargaku sampai bilang aku gila, kerasukan kata keluargaku. Bawa dia kemari, ya. Mau dipaksa dengan kekerasan, kan ada dalam firman kan? Ada ayat semua. Makanya dia berkata, siapakah ibuku? Siapakah saudaraku? Ini semua yang duduk ini yang melakukan kehendak Bapa. Itulah ibu dan saudaraku. Karena ibunya dan saudaranya ingin menarik dia. Karena mereka berkata dia kerasukan. Lihat saudara, itulah kemurnian dari orang yang diutus. Makanya saya khawatir kalau kita tidak menerima ini dengan enggak memposisikan diri kita. 2 hari ini, ya, ayah bisa gagal. Padahal kau sudah bayar mahal 1,5 juta. Ulang mau. Tapi kalau kita bisa diposisikan dan kita tarik nafas panjang, aku mengerti sekarang. Maka besok perkara besar bisa terjadi. Amin. Jadi saya percaya ini hanya untuk menyelaraskan kita. Bagaimana kita melakukan kehendak-Nya dengan sukarela. Ini bukan cerita berapa fluennya bibir kita berkhotbah. Betapa fluennya lidah kita menyampaikannya. Tapi sepatah kata, satu kata, dengan sepatah kata dia bisa setan. Dengan sepatah kata dia menyembuhkan. Dengan sekali tembak Daud mengalahkan dia. Dengan sepatah kata meluncur dari mulutmu, orang itu bertobat. Kalau saya dengan berkata-kata berpatah-patah kata, tak satu pun setan keluar, malah mengundang banyak setan. Itulah sebabnya bonyok lagi. Anak-anak skewa, iya kan? Itulah yang dialami oleh anak-anak skewa. Ya. Jadi kalau kau selaraskan, lihat Yesus saja berkata, ya. Apakah Yesus kekurangan hikmat? Apakah Yesus kekurangan pengetahuan? Mungkin. Dia berkata, ajaranku bukan dari diriku. Berarti dia punya ajaran. Apa yang ku dengar, itu yang ku katakan. Apa yang ku lihat, itu yang ku lakukan. Makanya aku dilempari. Tapi itulah tanda orang benar. Torehkan ini di hati. Amin. Torehkan ini di hati. Saya mau kita di musim yang baru ini betul-betul harus sekaliber ini kualitasnya. Kita harus lebih baik dari generasi sebelumnya, lebih kuat dari generasi sebelumnya. Katakan amin 2 kali. Kita lanjutkan ke Yohanes 7 ayat 18. Yohanes 7 ayat 18. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri.
benar. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, Iya benar. ia benar. Dan Dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Wow. Semua benar. Pertanyaannya sekarang, ajaran kita dari siapa? Dia. Atas nama siapa? Atas nama siapa kita bicara? Dia. Yes. Siapa dia? Dia yang bikin Injil bukan karena Jadi tanda orang yang diutus tadi, apa misimu, apa tugasmu, nomor 3, apa pesanmu, apa ajaranmu. Ini sangat penting. Yes. Makanya kalau kita membangun pelayanan, membangun gereja, membangun pekerjaan Tuhan, sumbernya macam-macam, kita tidak membangun apa-apa. Kalau yang 3 ini tidak kita punya, Iya. makanya kau harus tahu misimu apa, tugasmu apa, dan apa kasih karuniamu, dan fokuslah di situ. Amen. Ya. Amen. Amin. Ayo. Ya. Mari kita ke Yohanes 4 ayat 34. Amin. Kita akan lebih masuk lebih dalam lagi. Amen. Apa? Kata Yesus kepada mereka, makananku. Artinya apa? Artinya aku hidup dari situ. Ya. Dari mana? Dari melakukan kehendak Dia. Jadi kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Padahal Yang menyelesaikan pekerjaan. itu maksudnya. Karena itulah tujuanku datang ke dunia ini, yaitu menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Lanjut, ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Berarti Ya, makanannya melakukan kehendak Dia yang mengutus dan pekerjaannya. iya. Wow. Kehendaknya dulu, baru pekerjaannya. Jangan terbalik. Ya. Kalau kita melakukan pekerjaannya di luar kehendaknya, Matius kita bisa bernasib sama seperti yang di Matius 7. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukan kami mengusir setan demi namamu? Nah, ini memang semua pekerjaan Kristus. Ya. Di Matius 11, mengusir setan, bernubuat, menyembuhkan yang sakit. Ya. Itu semua disebut pekerjaan Kristus. Ya. Tapi bisa kalian bayangkan, renungkan kalau Yesus berkata, I don't know you. Aku tidak mengenalmu. Ya. Kenapa? Karena mereka kehilangan kehendak Allah. Yang mereka punya pekerjaan. Makanya Yesus berkata, bukan mereka yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang masuk dalam kerajaan Allah, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak. Ya. Karena kehendak Bapa dulu, baru pekerjaannya. Jangan melakukan pekerjaannya, tapi kehilangan kehendaknya. Kita bisa bernasib sama seperti yang tadi. Matius 7 tadi. Iya. Aku tidak mengenalmu. I don't know. I don't know you. Kau harus seakurat ini, saudara. Ya, men. Orang-orang yang diutus harus akurat. Ya, men. Ya, kan. Katakan, orang-orang yang diutus Orang-orang yang khusus sekaliber duta, sekali ambasador. ambasador. Itu kualitas kita. Itu kualitas kita. Jadi harus akurat, harus tajam seperti ini. Kehendaknya dulu, baru Pekerjaannya. pekerjaan. Ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Karena kalau kita melakukan pekerjaannya, pekerjaan Kristus, menyembuhkan, mengusir setan dan yang lain-lain, tapi kita kehilangan kehendaknya. Wow. Hari kita baca Matius 7:1. Ayah bukan mau menakut-nakuti kalian, ya. Ya. Karena panggilan ayah bukan untuk menakut-nakuti, tapi menyampaikan firman. Ya. Jadi saya bukan mau membuat kalian takut. Yang saya mau setelah kalian mendengarkan firman, kalian terangkan. Amin. Amin. Matius 7:1. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Garis bawah itu melakukan kehendak Bapa-Ku. Iya.
Karena apa? Karena ayat 22. Karena pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu juga? Apa yang salah ayat 22 ini? Tidak ada yang salah. Tapi respon Tuhan lihat mengerikan di ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepadamu, ya, kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, lenyaplah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Usir setannya pembuat kejahatan, menyembuhkan orang sakit. Tapi kenapa disebut jahat? Gak mau Berarti menang. yang sini dia pekerjaan dulu untuk Bisa-bisa. Dia nggak mencari kehendak Bapa. Iya, dikerjakan kan. Itu dia. Bahkan ayat 22 itu kalian tahu, itu Matius 16, tugas dan tanda orang percaya. Iya. Tapi bernasib ayat 23. Iya. Ya. Jadi harus kalau kita pahami ayat 21, kehendak Bapa dulu. Ya, kerjanya. pekerjaannya. Baru pekerjaannya. Iya, benar. Kalau kita lihat hidup Yesus, katakan hidup Yesus semasa dia di bumi. Masa dia bumi. Apa kehendak Bapa yang kalian pahami harus dilakukan Yesus? Bisa kalian jawab? Apa kehendak Bapa yang kalian pahami yang harus dilakukan Yesus? Iya. Apa? Sama Dia hidup di bawah Salib. Iya, Dia hidup di bawah. manusia. Ya. Kehendak Bapa. Kehendak apa kehendak Bapa tadi? Mati Mati di salib. Jadi manusia. Jadi manusia. Mengambil rupa sebagai hamba. Ambil rupa seorang hamba. kosong. Main di kandang domba. Oke. Iya, bagus ya. Oke. Jadi secara literally firman Tuhan berkata, ada beberapa poin dari kehendak Bapa yang harus dilakukan Yesus. Dan untuk mengeksekusi kehendak Bapa itu, dia harus melakukan pekerjaannya. Salah satunya memang ia harus mati di kayu salib. Amin. Yohanes 6 ayat 39 ya. Yohanes 6 ayat 39. Apa? Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku. Apa itu? Yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Nah, itu nomor 1 ya. 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, inilah kehendak Bapa. Oke. Dia memahami kehendak ini dan dia lakukan pekerjaannya. Apa pekerjaannya? Matius 11 ayat 2. Saya harap ini tidak membingungkan kalian. Ya, biar kalian mengerti semakin dalam siapa mereka yang diutus. Dan kita melihat ini dalam diri Yesus. Matius 11 ayat 2. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Inilah pekerjaannya. Apa itu? Ayat 3. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkau yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Inilah yang disebut dengan pekerjaan Kristus. Jadi ada kehendaknya, ada pekerjaannya. Mari kita ke Lukas 13:32. Lukas 13 ayat 32. Lukas 13:32. Jawab Yesus kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari ketiga aku akan selesai. Jadi pekerjaan Kristus yang kedua ialah mengusir setan, ya, menghancurkan gerbang neraka. Itu termasuk pekerjaan Kristus. Yohanes 10 ayat 15, ya. Yohanes 10 ayat 15. Ya. Apa?
supaya kita tahu kehendaknya dan tahu pekerjaannya. Amin. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberi nyawaku bagi domba-domba. Nah, jadi ini salah satu pekerjaan menyerahkan dirinya, tapi ini juga kehendak Bapa. Oh, jadi dua ya. Walaupun tidak ditulis, tapi kecuali ayat 2 Lukas 22, ya, bukan kehendakku tetapi kehendakmu lah yang jadi, ya, yaitu waktu dia naik ke kayu salib, ya. Ambillah cawan lain daripadaku, ya, tetapi bukan kehendakku melainkan kehendak. Jadi itu pekerjaan dan kehendak. Yes. Menyerahkan nyawa itu Ya. dua ya. Yang penting harus kita pahami apa? Kehendak dulu baru pekerjaannya. Kehendak Bapa terwujud oleh pekerjaan yang kau lakukan. Oh, amin. Jadi kehendak tanpa pekerjaan tidak boleh. Kehendak oleh pekerjaan menjadi nyata. Pekerjaan itu penting. Kehendak penting. Tapi mari kita lihat polanya. Kehendak dulu baru pekerjaan. Makanya kita tidak boleh langsung berkata, sudah saatnya Tuhan. Udah gatal tanganku ini untuk tompang tangan. Ya, Tuhan. Sudah gatal mulutku ini untuk berkorban. Ayolah Tuhan, utus aku. Tunggu dulu. Apa kehendak Bapa bagimu? Kehendaknya kita tidur. Mungkin kehendaknya kau tinggal dulu di sini, duduk dulu di sini, jangan kemana-mana. Nah. Lalu kita tidak mau, kita pergi saja. Pengen melompong tangan. Itu namanya kita sudah melanggar ketetapan Tuhan. Yes. Kalian tahu Elia? Elia nabi. Kalau nabi itu biasanya bicara kan? Tapi dia harus diam menunggu 3,5 tahun di tepi sungai Kerit. Iya. Nggak mau ngomong apapun, padahal nabi. Iya ya. Patuh dia ya. Ayo tuh mau dangin. Jadi kau harus tahu kehendak Bapamu. Eksekusi dengan pekerjaanmu. Itu bukan soal gatal tangan, gatal mulut. Ayah, ribakor. Padahal bukan kehendak. Apa yang mau diribakor? Tuhan bilang tunggu dulu. Sabar, tarik nafas. Ya. Tapi saya mau diperhatikan seperti ini. Dapatkan dulu kehendak Bapa. Iya. Apa kehendaknya bagimu? Baru lakukanlah pekerjaan Pekerjaannya. untuk mengeksekusinya. Mengeksekusi kehendaknya. Salah satu tidak boleh hilang. Ya, amin. Kehendak tanpa pekerjaan, kehendaknya tidak terlaksana. Iya. Jadi pekerjaan penting. Kehendaknya juga penting, sangat penting. Amin. Ya. Mari kita lebih jauh lagi. Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 13 ayat 19 ayat 30. 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Apa? Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Mati. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Pertanyaannya, apa yang sudah selesai? Tugasnya. Apa yang sudah selesai? Pekerjaannya sudah selesai, Ayah. Kehendaknya atau pekerjaannya yang sudah selesai? Dua-duanya. Iya, benar, dua-duanya. Dua-duanya. Chris itu. Dua-duanya ya. Oke lah, katakanlah lebih kuat. Ya, kalau sudah dikatakan lebih kuat berarti itu sudah benar lah ya. Apa yang sudah selesai? Dua-duanya. Kehendaknya dan pekerjaannya, dua-dua selesai. Yang Kristiani juga. Promas amin jangan menanggu. Itulah hebatnya ya. Saya kasih ayatnya. Jadi komplit. Ya, itulah Yesus sempurna. Kehendak Bapaknya, pekerjaan Bapaknya selesai. Dua-duanya selesai. Dari mana kita tahu? Mari kita lihat, ya. Ya, jangan sampai kehilangan alurnya ya. Ada frekuensi. Mazmur 22. Ya, oh ini udah kita pelajari. Bagaimana Tuhan mengkomplitkan kehendaknya dan pekerjaannya selesai. Mazmur 22 ayat 1. Ya. Amin. Ayat 16, 18, 21. Ya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku.
Ini tentang Daud atau tentang siapa ini? Tentang Yesus. Hah? Tentang Yesus lah. Tentang Yesus, amin. Iya, karena kita harus mengingat seruan Yesus di kayu salib adalah Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini bukan tentang Daud. Mungkin kalian bertanya pada saya, Mazmur ini kan itu datang dari Daud. Ya, mari kita lihat, kalau kalian lihat waktu Yesus berseru di kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, nanti kalian lihat ayat berikutnya. Bapa di kitab Injil tidak menjawab. Iya betul. Ya, tapi di kitab Mazmur Bapa menjawab. Masih ingat apa yang saya sampaikan? Iya. Ya, sebelum-sebelumnya. Iya, udah pernah Ya. kita pelajari. Ayat 2, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ingat, ini bukan tentang Daud, ini Iya. tentang Yesus. Mari kita lompat ke ayat 17 ya. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku sama-sama. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Sejak kapan Daud. tangan dan kaki Daud ditusuk? Nggak ada. Enggak pernah kan? Nggak ada. Ya. Ini tentang Yesus berarti. Siapa yang mengalami ini? Yesus yang mengalami ini. Biar menguatkan ayat 19. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuat undi atas. Iya kan? Jubah Yesus yang diundi kan? Mana Daud? Ya. Berarti sudah bernubuat orang. Kapan Daud mengalami itu? Tidak pernah jubahnya diundi. Iya, dia raja. Raja dunia. Jadi Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Daud sedang melihat keturunannya, yaitu Yesus mengalami ini. Paham? Dia sedang begini bang. Hebat sekali dia tinggi sendiri. Ayat 22-nya, selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng, engkau telah menjawab aku. Amin. Penulis kitab Injil tidak merekod jawaban Bapa kepada Yesus, Iya. tetapi Daud merekodnya. Wow. Ternyata ada jawaban Bapa. Ini harus kita tahu dari jawaban Bapa ini. Kita simpulkan kehendaknya dan pekerjaannya selesai. Wow. Ya, beri tepuk tangan dulu. Mari kita ke ayat 27. Segala ujung bumi akan mengingatnya Oh, itu dan lupa. berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Ya. Apakah kalian melihat keselamatan besar ini? Iyalah. Iya kan? Iyalah. Udah sampai. Bukankah di Yohanes 6 ada cerita tentang keselamatan yang besar? Iya. Ya. Ayat 9. Artinya kita diselamatkan. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang yang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Nah, ini semua jawaban Bapa pada Yesus. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Ini jawabannya. Inilah jawaban. Agar lagi kematianmu Amin. sampai ke ujung bumi. Injil. Ayat 31. Anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan beritakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukan. Ini betul upahnya ya. Dari sini kita lihat bahwa kematian Yesus memberi upah. Ya. Yes. Amin. Kematian Yesus memberi upah. Ya, betul sekali. Ya. Dari ayat 28 sampai 30, keselamatan yang besar bagi bangsa-bangsa. Mereka akan beribadah dan sujud menyembah kepada Allah yang hidup. Jadi Yesus mengeksekusi kehendak Bapaknya dan melakukan pekerjaannya. Selesai dua-duanya. Tepuk tangan dulu. Amin. Sudah selesai. Apa yang saya mau kasih titik beratkan di sini? Ya, dengarkan saya, rahasia dari seorang yang diutus. Yang kita lihat dari contoh yang dialami Yesus. Allah, dia datang, dia hidup untuk melakukan kehendak Bapa. Ya. Oh Tuhan. Dia datang, dia hidup untuk melakukan kehendak Bapa. Garis bawahi. Karena dalam praktik sehari-hari ini sangat sulit. Iya. Kenapa?
Masih ada kehendak. Karena masih ada kehendak. Banyak kali. Agendanya. Tapi kalau kita betul-betul yakin, sure di sini, bahwa kehendak kita melakukan kehendaknya, hal-hal ini akan terjadi bagi kita. Keselamatan sampai ke ujung bumi, Pak. Amin. Amin. Ini yang saya doakan, yang saya lihat. Seandainya gereja Tuhan berdiri di hadapannya dan berkata, Tuhan, bukan kehendakku, karena kau punya kehendak, tapi kehendak mulai menjadi. Ini aku, utus aku. Gak lama saudara, perkataanmu bisa sampai ke ujung-ujung Indonesia. Perkataan Tuhan akan masif dan sangat cepat. Amin. Amin. Ya, betul. Saya membayangkan dan melihat dengan iman bahwa ini mungkin di masa kita ini, dan saya akan mendorongmu. Apa keyakinan saya? Karena kau sudah lahir baru. Engkau ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Engkau datang dari firman, lahir dari roh. Engkau memiliki DNA rohani Bapa surgawi. Amin. Sekalipun kulit luarmu ini masih yang lama, tapi di dalammu ada manusia baru yang adalah roh, yang segambar dan serupa dengan Yesus. Kalau kau izinkan itu bekerja dominan, mudah bagimu sama seperti Yesus. Not my will, let your will be done. Amin. Bukan kehendakmu, tapi biarlah kehendakmu. Bukan kehendakku, tapi biarlah kehendakmu yang menjadi. Katakan amin. Wow. Kalau semua perkataan kita sampai ke seluruh Indonesia. Kenapa? Karena firman Allah ada di mulutmu. Firman Allah ada di Gak pernah mulutmu. gagal. Gak pernah gugur. Ingat tadi Samuel tadi? Firmannya gak pernah gugur. Firmannya tidak ada yang gugur. Wajar. Dan firmannya sampai ke seluruh Israel. Oh, berkata sampai ke seluruh Indonesia. Seluruh Eropa. Jadi ini saatnya kita mengambil posisi sama seperti Yesus. Kehendak Bapaknya dulu baru pekerjaannya. Jadi saya mendorongmu, jangan lihat dirimu yang lama. Engkau harus yakin bahwa itu sudah dikubur, sudah digantung di kayu salib. Engkau sekaranglah ciptaan yang baru. Makanya 6 bulan yang lalu saya berkata, engkau adalah anak-anak Allah, dan segala makhluk menunggu menantikanmu untuk dinyatakan. Oleh sebab itu engkau memiliki kriteria orang yang diutus. Amin. Jadi tidak kebetulan setelah when the sons of God are revealed, lanjut kepada Setengah tahun ini itu pekerjaan kita. Ingat, engkau adalah ciptaan yang baru. Engkau memiliki DNA rohani Bapa surgawi. Saya mau mendorongmu agar kau bisa di level ini. Amin. Kau bisa di level ini. Amin. Amin. That's right. Dalam nama Yesus. Dan aku menghardik setiap pikiran lama, Dalam nama Yesus. menghardik pekerjaan setan, Dalam nama Yesus. menghardik tembok dan benteng yang ada di depanmu, Dalam nama Yesus. untuk berkata kepada dirimu hal-hal yang buruk, yang negatif, yang tidak layak. Demi nama Yesus, aku hancurkan. Aku hancurkan. Engkau harus mematahkan pikiran lama. Setiap hari engkau harus berkata pada dirimu, engkau anak Allah. Karena setan dan musuh seperti Sanballat dan Tobia akan selalu melemahkan imanmu, akan selalu melemahkan imanmu, melemahkan kualitasmu. Usir Sanballat dan Tobia supaya kau bangkit dengan mindset yang baru, dengan iman kepada Yesus, bahwa kau datang dari surga, turun dari surga untuk melakukan kehendak Bapamu. Dalam nama Yesus, sama seperti kita Ibrani tadi, Ia menyediakan tubuh bagiku, karena benihmu
datang dari sorga untuk melakukan kehendak Bapa. Amin. Amin. Katakan, aku dan Bapa adalah mayoritas. Aku bisa melakukan kehendaknya 100%. Dengan pikiran yang baru, dengan manusia yang baru, dengan roh yang baru. Amin. 2 kali. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Amin. Mari silakan duduk. Sebelum kita berdoa, saya ingin kita buka Yohanes 4. Setelah ini kita selesai. Oke. Setelah Yesus selesai berperjanjian, apa bagian kita? Yohanes 4 ayat 38. Yohanes 4 ayat 38. Sama-sama kita baca. Dapat? Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang lain berusaha. Jadi kita diutus Yesus di sini. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Kenapa? Karena Yesus telah menyelesaikannya. Kita cuma menuai aja. Amin. Adakah rasa syukur di sini? Adakah rasa syukur di ruangan ini? Engkau tinggal menuai. Karena sebelumnya sudah berkata sudah selesai. Apalagi yang mau kau tambahi? Gak ada lagi. Gak ada. Kau hanya apa? Mereposisi diri. Posisi di mana? Hanya itu aja. Karena itu sudah selesai. Iya betul. Menerima kebenaran ini, mengaminkannya dalam hidupmu. Bahwa kau diutus untuk menuai apa yang tidak kau usahakan. Makanya gak heran engkau berdoa untuk orang sakit sembuh. Menasihati orang yang memerlukan pertolongan, mereka tertolong. Tidak perlu harus pasif. Mujizat bisa terjadi. Ya, karena itu sudah selesai. Karena hatimu yang penting. Amin. Hatimu yang penting. Maka kau akan menuai, diutus menuai untuk apa yang tidak kau usahakan. Tidak ada kesusahan bagi orang yang diutus. Karena Yesus sudah menanggungnya di kayu salib. Pertanyaan besar, kenapa susah? Karena pekerjaan Karena nggak akurat. Posisinya, posisimu Nggak akurat posisinya. benar cocok. perlu akurat. Katakan sudah selesai. Siapa yang bicara ini? Yesus. Aku mengutus kamu untuk Menuai. menuai apa yang tidak. Yesus sudah menyelesaikan. Karena Yesus sudah menyelesaikannya. Iya. Iya, memikir sekarang semua. Katakan revival 2 kali. Dimanapun aku berada, semaduri menjadi pohon sanobar. Amin, amin. Karena tuayanmu bukan semaduri. Haleluya. Ya betul cerita ya betul. Mari kita buka Yohanes 20. Pastikan api di hatimu. Yes. Tunjukkan wajah revival. Bilang sama saudara, keluarkan suara singa dari jendela. WK bilang. Mengaum dulu kau, mengaum. Jadi yang kau perlukan apa? Akurat. Ya, yang kau perlukan apa untuk menuai ini? Posisi dia. Sepatah Akurat ya, seperti kata. Gampang kalau posisi. kata-kata yang menusuk tajam Wow. ke dalam hati orang. Sampai memisahkan jiwa dan roh, pertimbangan akal dan pikiran. Tembus. Amen. Ini harus kau temukan.
bisa langsung air matanya. Iya. Aduh Tuhan. Doh piau. Wah, dari Doh pada mau. ya. Jadi pada Aku juga. Perkataanku. Karena posisiku udah pas. Katakan sepatah kata saja. Biar perempuan pendarahannya. Asal ku jamah saja jubahnya. Sembuh dia. Amin. Itu yang kau butuhkan. Iya betul. Banyak orang-orang strategik di luar sana. Banyak orang-orang strategik akan datang ke tempat ini. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Cari orang-orang yang haus dan Benarkah? Ya. Ayah tidak kenal dengan apa di medan ini. Iya, enggak, saya juga enggak kenal ayah. Kok bisa saya terhubung kepadanya? Apalagi yang hamba Tuhan yang dari Kalimantan itu. Iya. Wow. Kok bisa gitu? Iya, kita mau dapat strategi kan? Kok bisa terhubung? Nah inilah. Jadi nggak perlu harus diusahakan gimana-gimana gitu. Pas batunya ya. Hah? Pas apa posisinya? Iya, hati kita berarti. Amin. Terusnya enggaknya. Tuhan cari hati. Enggaknya terus. Iya, berarti betul. Firman yang tepat ada di mulutmu. Perkataan yang tepat ada di mulutmu. Ya, sampai jadi batu ya. Aku memutus kamu untuk memenuhi apa yang tidak kamu usahakan. Akan ada semangat yang baru, keyakinan yang baru, sukacita yang baru, iman yang besar untuk pergi, untuk melayani, untuk bekerja. Amin. Karena sama seperti Bapa memutus aku pun memutus kamu. Jaya aku. Iya. Yohanes 17 ayat 18. Dapat? Baca kuat-kuat. Sama-sama seperti batu dalam dunia. Demikian pula Yes. Sama ya? Kalau sama yang kita diutus seperti Yesus, mari lihat Matius 10 ayat 40. Matius 10 ayat 40. Ini yang terjadi. Amin. Dapat? Barang siapa menyambut kamu, Yang menyambut aku. ia menyambut aku. Siapa menyambut aku? Iya. Dia yang utusanku. Yes. Berarti barang siapa yang menyambut kamu, Dia di menyambut. domainmu kah, di kotamu kah, di keluargamu kah, di desamu kah, dimanapun, ia menyambut Yesus. Artinya Yesus hadir di situ. Yesus hadir di situ. Yesus hadir di situ melalui dirimu. Yesus kembali melalui dirimu. Ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Allah hadir di situ. Artinya pribadi Yesus, pribadi Bapa hadir di situ. Semua ada di situ. Apa yang kau takutkan lagi? Nggak ada lagi. Takut mati? Takut miskin? Takut melarat? Takut kualat? Hah? Takut apa? Takut kawat. Katakan kanan kirimu, tidak ada ketakutan lagi. Yesus bersamaku, Bapa bersamaku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Yes. Amin. Silakan dulu. Saya mau akhiri 5 menit ya. Amin. Tapi doanya harus betul-betul seperti firman tadi. Amin. Siap bagi Indonesia baru? Siap? Karena kau memiliki DNA rohani untuk diutus, harus
menyala-nyala. Amin. Amin. Berapi-api. Katakan, aku sama seperti Yesus diutus Bapa. Yesus bersamaku, Bapa bersamaku. Kami mayoritas. Berikan tepuk tangan. Amin. Jika aku sama seperti Yesus Bapa, Yesus bersamaku, Bapa bersamaku, maka kami mayoritas. Iya, betul. Apa lagi yang kurang? Lena minoritas plus Roh Allah mayoritas. Amin. Besok akan saya jelaskan kata sama. Ada 6 hal kata sama ini yang akan kau alami. Sama seperti Yesus. Asal kau menyadari bahwa kita harus diutus sama seperti Yesus. Aku datang ke dunia untuk melakukan kehendak Bapa. Ya, Iya, benar. maka kau akan mengalami 6 hal ini. Amin. Amin. Mari bangkit berdiri. Bapak, kami mengucap syukur karena kau terlalu ajaib. Firman berkuasa di ruangan ini. Roh kami menyala-nyala. Jiwa kami dibangkitkan. Dan kami melihat sebuah rohmu Amin. membuka alam rohani di depan kami. Kami tidak bingung. Yes. Kami tidak lagi berhaba-haba. Amin. Kami tidak lagi khawatir. Terang. Kami tidak terang. Kami melihat Tuhan. Kami melihat, kami tahu sekarang. Dan kami semakin menyadari dan memahami mengapa kami ada sekarang di musim yang baru ini. Ternyata Engkau memiliki agenda dan kehendak atas hidup kami, yaitu bagi Indonesia. Angkat tanganmu, hai umatnya. Terimalah firman ini dan taruh di hatimu. Taruh di hatimu. Dengarkan suara ini. Firman yang akan bicara terus padamu. Bicara di telingamu, di hatimu, di pikiranmu. Saat engkau duduk, saat engkau tidur, saat engkau berjalan, saat engkau keluar, saat engkau masuk, sebab engkau adalah orang pilihannya. Engkau dipanggilnya. Maka Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk mencari orang-orang sungguh-sungguh hati, agar dia menumpahkan, memenuhimu untuk bekerja baginya di musim yang baru. Dan kaulah orangnya. Tidak kebetulan kau ada di tempat ini. Tidak kebetulan ada skenario yang membawa kau ke tempat ini. Kalau kau percaya firman ini, berdoalah dalam roh. Berdoalah dalam roh. Berdoalah dari roh. Bicara di hatimu. Bicara di pikiranmu.
bisa menampungnya. Kami bisa masuk ke dalamnya. Firman yang kami dengar menjadi realita. Kami akan masuk ke tuanya. Kami menuai apa yang tidak kami usahakan. Kami menuai apa yang tidak kami usahakan. Oh, remende sebe, rebeke. Ini nama sana kamu, hebe. Oh, haleluya, haleluya. Oh, kami menjadi orang yang diutus. Kami masuk ke tuanya dan tidak kami usahakan. Beri lagi kemuliaan baginya. Haleluya, 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 haleluya. Karena dia yang punya tuayan, bekerja sedikit, tetapi oh, kau ditemukannya, kau ditemukannya, kau dilihatnya oleh bersyukur hati. Itu sebabnya kau ada di tempat ini. Posisikan selalu dirimu, posisikan selalu dirimu. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Biar di akhir zaman ini Tuhan, di musim ini Tuhan, bekerja banyak. Pekerja yang kau maksud yang tidak pergi atas kehendaknya sendiri, tetapi pergi atas kehendak-Mu. Bekerja sesuai dengan arahan-Mu, sesuai dengan pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang dasar luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Yesus yang sudah menjadi model bagi kami, menjadi contoh bagi kami, menjadi teladan bagi kami, sehingga kami berhasil. Karena Yesus berkata sudah selesai, sudah selesai, sudah selesai. Hai engkau orang-orang yang dikasihinya, berikan kemuliaan kepadanya, berikan kemuliaan padanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, Tuhan berkati kita.